Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Senang banget rasanya bisa kembali menemani waktu Anda dalam refleksi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah pesan yang jujur aja, sangat relevan dan mendalam, yang pastinya bakal mengubah cara pandang kita dalam menghadapi keseharian. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Kalimat ini tuh bukan sekedar sapaan basa-basi pembuka loh, melainkan sebuah doa dan landasan kedamaian yang akan jadi kunci utama dari seluruh ulasan yang bakal kita pelajari bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan. Oke, mari kita langsung selami ini. Bagian pertama kita hari ini mengangkat tema, menghadapi dunia bukan lari. Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener capek ngeliat dunia yang penuh banget sama tipu daya dan perpecahan? Coba deh bayangin sejenak lini masa media sosial kamu. Atau berita harian yang isinya konflik melulu. Bikin pusing kan? Sebagai manusia biasa, insting pertama kita kalau dihadapkan pada realitas yang keras dan menyakitkan, pasti pengen cari jalan keluar yang gampang, yaitu menghindar atau narik diri sepenuhnya ke tempat yang tenang. Itu wajar dan manusiawi banget. Tapi pesan Injil Yohanes pasal 17 yang kita bedah hari ini justru ngasih tantangan yang berlawanan sama insting itu. Alih-alih kabur dan sembunyi, kita ini justru ditugaskan untuk berdiri tegak. Nah, itu membawa kita ke bagian kedua, cetak biru, doa Yesus. Ini fondasi yang penting banget. Lewat perikop ini, kita ibaratnya dapat akses VIP buat ngintip langsung isi hati Yesus waktu ia berdoa kepada Bapa. Doa ini adalah cetak biru tentang gimana seharusnya kita beroperasi di dunia. Coba perhatiin baik-baik urutan permohonannya deh. Yesus sama sekali nggak minta Bapa untuk mencabut atau narik kita keluar dari dunia yang berantakan ini. Enggak sama sekali. Justru, ia memohon supaya kita dilindungi dari si jahat, dikuduskan di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa diutus kembali, tepat ke pusat kekacauan dan kerasnya dunia. Kita dipisahkan dari kejahatan tuh semata-mata biar kita punya daya tahan, pas diterjunkan lagi ke medan tempur yang sebenarnya. Dan ini nyambung banget sama bagian ketiga kita, gereja yang berani keluar. Paus Fransiskus tuh sering banget ngedobrak cara pandang tradisional kita dengan membandingkan dua pola pikir. Di satu sisi, ada yang namanya mentalitas gereja yang tertutup. Ini bahaya banget loh, di mana sebuah kelompok cuma ngisolasi diri, bersikap eksklusif, dan ngerasa suci sendiri sambil nutup mata sama dunia luar. Nah, di sisi lain, ada panggilan gereja yang berani keluar. Panggilan ini jauh lebih menantang, karena nuntut kita buat aktif bawa kasih dan keselamatan. Konsekuensinya, pasti, kita mungkin bakal kelelahan. Kita bahkan mungkin bakal ikut terluka karena harus bersentuhan langsung sama penderitaan sesama. Tapi teman-teman, justru disitulah letak nyala dari sebuah iman yang benar-benar hidup. Tapi tenang aja, kita nggak diterjunkan gitu aja tanpa perlengkapan kok. Buat bisa survive dalam misi berisiko ini tanpa tertelan sama arus dunia, Yesus ngebekalin kita dengan dua alat pertahanan yang vital banget. Pertama, kesatuan umat. Kita nggak didesain buat jadi pejuang tunggal alias berjuang sendirian. Dan yang kedua, kesetiaan pada kebenaran sabda Allah. Dua hal ini tuh ibarat kompas dan jangkar yang bakal bikin kita tetap stabil waktu ombak perpecahan dunia mencoba ngombang-ambingkan kita. Terus prakteknya gimana dong di kehidupan nyata? Mari kita bahas di bagian keempat, menjadi tembawa damai. Kamu mungkin mikir, emangnya cetak biru dan alat-alat tadi beneran bisa bawa dampak? Ada nggak sih bukti sejarahnya? Jawabannya ada banget. Kenalin kisah inspiratif dari Santo Bernardinus dari Siena. Beliau ini seorang imam dan pengkhotbah yang super brilian di zamannya. Fakta yang paling menakjubkan adalah beliau berhasil ngedamaikan masyarakat Italia yang saat itu lagi hancur lebur gara-gara pertikaian parah. Apa senjatanya? Apakah pakai kekerasan atau intrik politik? Enggak sama sekali. Beliau cuma berbekal pewartaan nama Yesus. Ini jadi bukti telak buat kita bahwa nyembuhin perpecahan di masyarakat itu sama sekali bukan hal yang mustahil, asalkan kita sungguh-sungguh bersenjatakan iman. Jadi, poin krusialnya adalah gimana caranya kita bisa ngereplikasi kesuksesan tersebut di masa sekarang. Yuk kita lihat dari tindakan harian yang gampang diterapin. Pertama, jadilah pembawa damai dimanapun kamu berada. Di tempat kerja, di rumah, dan ini yang paling penting zaman sekarang, di media sosial. Kedua, tolak dengan tegas godaan buat nyebarin gosip atau kebencian. Putus rantai negatifnya di kamu aja. Dan ketiga, beranilah buat bersikap jujur walaupun kejujuran itu seringkali nggak populer atau bahkan nggak menguntungkan buat kamu secara pribadi. Lewat hal-hal sederhana inilah kita mempraktekkan kesatuan dan kebenaran secara nyata setiap harinya.
Nah, kita sampai pada amanat utama yang merangkum ulasan kita kali ini, mengutip dari Yohanes pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadikan kalimat ini sebagai kekuatan kamu. Ini adalah mandat yang luar biasa memperdayakan. Kita emang hidup secara fisik di dunia ini, tapi kita punya kendali penuh buat nggak dikuasai oleh dosanya. Kita punya kekuatan buat berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dengan langkah yang mantap. Sebagai penutup, aku punya satu panggilan nih buat kamu semua. Jadilah ragi kasih Allah. Kamu tahu kan gimana ragi bekerja? Dia bekerja dalam senyap, gak kelihatan, tapi perlahan-lahan mengubah seluruh adonan dari dalam. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil yang bawa kedamaian di sekeliling kamu. Terapkanlah ini di keseharian kamu. Tapi sebelum ulasan ini benar-benar berakhir, coba tanyakan satu hal ini pada diri kamu. Di bagian mana dari dunia kamu hari ini, kedamaian itu paling dibutuhkan? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.